Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam minum skuteng. Jangan lupa makan nasi padang. Kenalin, saya orang ganteng. Asal saya dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena kenikmatannya dan kebaikannya kita dapat berjumpa pada hari ini. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Ya Allah, semoga sholawatmu, salam, berkah, dan kenikmatanmu senantiasa kau curahkan kepada hamba kekasihmu untuk baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah dan para jamaah yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Revandi Agustian Guntara dari SMP Negeri 2 Tambak Daham. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Sudah Tegakkah 5 Waktumu? Jamaah tifillah, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus kita laksanakan berdasarkan ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nabi Muhammad SAW diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha sewaktu Isra dan Mi'raj. Salat adalah bentuk ketakwaan seorang umat kepada Allah, karena Allah yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jamaah tifillah, Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh zikir kita. Tetapi sesungguhnya kitalah yang butuh terhadap Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang memberikan rezeki dan kenikmatan dunia kepada kita. Bahkan Allah lah yang berhak memasukkan kita ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya. Jamaah tifillah, coba kita pahami ini. Masihkah kita lalai dalam sholat? Padahal sholat itu wajib hukumnya. Bahkan saking wajibnya, ketika kita dalam keadaan uzur atau sakit, kita tetap harus sholat. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, kita sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, kita sholat dengan berbaring. Tidak bisa tangan kita, kaki kita bergerak, bahkan mulut kita tidak dapat berbicara, tetapi pikiran kita masih tetap sadar, kita sholat dengan kedipan mata. Bahkan ketika kita dalam perjalanan safar, kita wajib mengqodonya. Mengapa demikian jamaah? Karena amal ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalannya. Tetapi jika rusak sholatnya, maka akan rusak seluruh amalannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Yang artinya, perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Bukhari sahihul jami. Jamaah tifillah, ibadah kita ini hanya sebentar saja jamaah. Hanya selama kita hidup. Jika besok kita sudah tidak ada di dunia ini,
maka hanya sampai besoklah kita beribadah. Umur manusia tidak ada yang tahu sisa umurnya. Apakah masih panjang atau hanya sampai besok. Tetapi yang pasti, malaikat Israel akan senantiasa siap menjemput kita dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan perintah Allah yang tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Wahai akhi, penuhilah masjid-masjid, isilah sof-sof terdepan. Jangan sampai suatu saat kau berada dalam sholatmu, pada saat itu sofmu lebih depan daripada imam, karena statusmu pada saat itu adalah jenazah. Wahai ukhti, jangan sibuk bersolek diri dan memamerkan kecantikanmu di depan para lelaki yang tidak halal bagimu. Jagalah auratmu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jangan sampai suatu saat nanti kau berpakaian dengan sangat syar'i, tetapi sayang, itu bukanlah pakaian terbaikmu, melainkan kain kafan 7 lapis. Jamaah tifillah, marilah kita sama-sama renungkan dan perbaiki 5 waktu kita. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menangis, tetapi menangislah dalam sujudmu. Berdoalah dan memohon ampun, karena sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah di waktu sujud. Jamaah tifillah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang datangnya dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Buah delima, buah kelapa. Petik 1 dapat 3. Sholat 5 waktu jangan dilupa. Itulah kunci menuju surga. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.